warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Pokja Anti Korupsi, persembahan dari Kelompok Kerja Anti Korupsi IPB University. Setelah sebelumnya kami menghadirkan 2 podcast tentang korupsi sumber daya alam dan juga ekonomi politik korupsi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang apa itu Kelompok Kerja Anti Korupsi. Untuk itu telah hadir bersama-sama di tengah kita Ketua dari Kelompok Kerja Anti Korupsi IPB University, Profesor Dr. Insinyur Triwiji Nurani. Selamat sore Prof. Tri. Selamat sore Bu Vita. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Vita sehat. Alhamdulillah sehat juga. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol Prof. Tri tentang Pokja Anti Korupsi. Nah, pertama nih Prof. Tri, boleh diceritakan apa sih sebenarnya Pokja Anti Korupsi itu dan apa tugasnya? Baik Bu Vita, Pokja Anti Korupsi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Pak Rektor dalam rangka mengimplementasikan hasil pemikiran dari para guru besar yang tergabung dalam panitia ad hoc. Pokja ini bertujuan untuk membantu rektor dalam membangun IPB yang berintegritas, meningkatkan pemahaman para sivitas akademika dari dosen, tenaga pendidikan, kemudian juga mahasiswa terkait dengan nilai-nilai anti korupsi, perilaku anti korupsi, dan juga pemahaman korupsi itu apa. Dan berikutnya adalah membangun tata kelola IPB yang berintegritas. Dalam hal ini dimulai dari peningkatan pemahaman para sivitas akademika, para dosen, tenaga pendidikan, dan juga mahasiswa untuk memahami apa itu korupsi dan bagaimana kita bisa berperilaku berintegritas dan anti korupsi. Sepertinya ini agak berat juga ya Bu, ini apa tugas-tugasnya. Nah, ini tadi saya dengar bahwa Pokja ini dibentuk dari Dewan Guru Besar gitu ya Bu ya. Nah, apakah ini berarti orang-orang di dalamnya itu adalah para profesor gitu Bu, profesor di IPB? Bukan Bu Vita. Jadi Pokja ini memang dibentuk dari hasil pemikiran para guru besar yang tergabung dalam panitia ad hoc pengembangan pendidikan anti korupsi dan juga gerakan anti korupsi dari Komisi A DGB IPB, dan hasil pemikiran ini kemudian disampaikan kepada Pak Rektor untuk dapat diimplementasikan. Oh ya. Kapan itu Bu terbentuknya Pokja Anti Korupsi ini? Terbentuk itu bersamaan dengan launching Pokja, yaitu tanggal 4 Maret 2022, yang saat itu juga bersamaan dengan MOU antara IPB dengan KPK, di mana di dalam MOU tersebut IPB ditetapkan sebagai pilot project untuk implementasi dari praktek baik pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Dan bersamaan dengan kegiatan tadi juga disampaikan kuliah umum oleh Bapak Ketua KPK, Bapak Firly, yang di dalam kuliah umum tadi diberikan topik, yaitu terkait dengan bagaimana peningkatan, bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Oke. Jadi pada saat pembentukannya ini sebenarnya langsung ada MOU dengan KPK ya Bu ya. Jadi KPK itu ada keterlibatan di sini gitu. Nanti saya akan ngobrol lebih jauh tentang keterlibatan KPK ini, tapi saya mau tanya dulu nih Bu, apa sih sebenarnya pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pokja Anti Korupsi? Berarti berdiri tadi dari mulai Maret sampai sekarang sudah Desember. Ini sudah ngapain saja itu Bu? Baik, jadi sebelum melaksanakan tugas tadi, Pokja ini perlu merencanakan dulu apa sih yang akan dikerjakan selama 1 tahun nanti sampai bulan Desember di 2022. Nah, Pokja sendiri itu ada 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi. Berikutnya adalah bidang public event, dan yang ketiga adalah bidang riset. Masing-masing bidang tadi telah merencanakan program
Dan program ini juga dikomunikasikan, jadi kita komunikasikan bersama dengan KPK, kemudian juga kita komunikasikan bersama pimpinan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan tugasnya tadi. Di dalam pelaksanaan tugas ini sudah banyak, Bu Vita. Kita mulai kegiatan Pokja itu adalah dari melihat dulu kondisi awal terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi di IPB. Ini dalam forum group discussion untuk melihat bagaimana implementasi dari pendidikan anti korupsi atau kegiatan-kegiatan apa yang terkait dengan anti korupsi yang sudah dilakukan oleh IPB. Dan dalam FGD tadi itu ada 3 kelompok, yaitu untuk kelompok para pimpinan, Bapak Rektor, kemudian juga Ketua DKB dan Wakil Rektor dan unit-unit terkait di Rektorat. Berikutnya kelompok Pokja Anti Korupsi dan Dewan Guru Besar IPB, dan yang ketiga adalah kelompok dari kantor audit mutu, kantor manajemen audit internal. Sebenarnya untuk pengembangan pendidikan anti korupsi kan kita harus mempersiapkan dulu, Bu Vita. Nah, di sini kita persiapkan dosennya, dosen yang nanti diharapkan bisa memberikan kuliah anti korupsi. Dan di sini KPK itu telah memfasilitasi kita bersama IPB itu melakukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dosen. Dan ini dilakukan 2 kali untuk lebih memantapkan tadi. Di dalam pelatihan ini dosen diberikan materi terkait dengan strategi untuk pendidikan anti korupsi, kemudian tindak pidana korupsi dan hal-hal lain terkait dengan perundang-undangan. Itu di seri pertama. Kemudian di seri kedua ini sudah langsung diarahkan untuk bisa menghasilkan output terkait dengan materi yang akan diajarkan di dalam mata kuliah anti korupsi, nanti bisa di dalam insersi maupun dalam mata kuliah pilihan, dan lebih fokus memang di mata kuliah pilihan. Berikutnya dipersiapkan juga untuk membangun ekosistem IPB yang berintegritas, ini terkait dengan tenaga kependidikan untuk bisa memberikan tadi pelayanan, kemudian juga di dalam penyediaan prasarana sarana itu bagaimana melakukannya agar tadi tidak terkait ya dengan korupsi di dalamnya. Oke, wah berarti ini lengkap ya Bu, dari di bidang pendidikan ini pertama dipotret dulu kondisi awal di IPB, tidak hanya melihat dari satu sisi tapi dari pimpinan, kemudian auditornya dan juga kelompok kerjanya sendiri yang akan bekerja gitu ya Bu ya. Setelah itu dilakukan peningkatan kapasitas dosen dan juga tenaga kependidikan. Terus outputnya ini nanti akan ada mata kuliah anti korupsi di IPB. Betul. Jadi dari pelatihan dosen seri 2 itu sudah dihasilkan output draft untuk mata kuliah pilihan, dan mata kuliah pilihan tadi kemudian dimantapkan di dalam tim kecil Pokja, dan ini sudah dikomunikasikan juga kepada Bapak PR Pendidikan dan Kemahasiswaan Pak Derajat, dan baru tadi malam kita sampaikan kepada para pimpinan, termasuk juga di sini adalah para dekan fakultas, sekolah, dan juga ada wakil dekan untuk mendapatkan masukan-masukan Bu Vita terkait dengan mata kuliah tadi. Dan sepertinya itu cukup banyak masukan-masukan dari para dekan yang hadir, dan draft mata kuliah ini masih cukup panjang nanti Bu Vita untuk bisa kita mantapkan, dan mudah-mudahan nanti di dalam tahun ajaran 2023
2024. 1 semester lagi berarti ya Bu Ya, itu bisa ditawarkan sebagai mata kuliah enrichment course. Nah, itu bagi ini para mahasiswa yang mungkin menonton podcast ini. Jadi nanti tahun ajaran 2023-2024 nih mudah-mudahan sudah akan ada mata kuliah pilihan anti korupsi. Dan harusnya sih ya ini isinya nggak teori saja, ya kan Bu ya? Harusnya nggak hanya teori ya, tapi lebih ke bagaimana nanti memahami anti korupsi. Ini nanti harus ada obrolan tersendiri nih Bu Tri untuk menyebarkan atau mensosialisasikan bagaimana bentuk mata kuliah ini. Wah, menarik. Jadi nanti tunggu saja. Oke Bu, tadi ini bagian bidang pendidikan. Nah, sekarang yang bidang public event. Ini apa saja yang sudah dilakukan Bu Tri? Sebelum ke bidang public event tadi juga masih ada di pendidikan tadi untuk mahasiswa Bu Vita. Oh, ya. Jadi di bidang pendidikan tadi kita sudah memberikan pemahaman terkait dengan korupsi tadi kepada mahasiswa program pendidikan kompetensi umum. Dan baru ya. Yang baru agar mereka itu bisa nanti menerapkan ya perilaku anti korupsi di dalam perkuliahan, di dalam lingkungan kampus selama mudah-mudahan tepat waktu 4 tahun di IPB. Dan berikutnya juga sebelum mereka keluar dari IPB, kita kemarin juga sudah memberikan pembekalan terkait dengan materi korupsi itu di dalam pembekalan prawisuda. Oke. Jadi lengkap nih mahasiswa yang baru masuk dan mahasiswa yang akan menjadi lulusan IPB. Oke. Yang public event nih Bu. Public event ini menarik Bu Vita. Jadi ada acara di sini adalah kegiatan mahasiswa untuk bisa mengkampanyekan terkait dengan perilaku anti korupsi, integritas di lingkungan kampus. Ini dalam bentuk tadi Festival Integritas Kampus. Dan ini cukup panjang waktunya dari bulan September dan nanti berakhir di tanggal 22 Desember dalam malam awarding. Jadi Festival Integritas Kampus ini diselenggarakan dalam bentuk kompetisi. Jadi mahasiswa, kelompok-kelompok mahasiswa diharapkan bisa membuat proposal untuk bisa mengimplementasikan perilaku integritas anti korupsi. Dan dari proposal-proposal yang masuk tadi kemudian diseleksi untuk bisa didanai. Dan ini sudah terseleksi 5 kelompok untuk didanai, dan masing-masing kelompok tadi sudah juga menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk. Mereka membentuk ada poster atau kegiatan-kegiatan lain dalam rangka tadi ya mengkampanyekan. Dan mereka dari kelompok-kelompok yang terseleksi kemarin juga mereka ikut di dalam acara kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9-10 Desember di Hotel Bidakara, Jakarta. Dan sekalian saja Bu Vita ya kami ceritakan juga boleh, ya. Mau spill apa lagi nih Bu? Terkait dengan kegiatan Pokja tadi yang terkait di Hari Anti Korupsi Sedunia. Di sini IPB juga diminta oleh KPK untuk mengisi booth pameran. Dan kita cuma 3 saja dari perguruan tinggi perwakilannya, yaitu ITB, kemudian Paramadina. Dan alhamdulillah walaupun baru pertama kali ya Bu Vita ya, kita sudah bisa menampilkan booth pameran yang cukup baik. Ya, jadi kita urutannya itu lebih di atas dari ITB itu dan kalau pameran anti korupsi itu apa Bu yang ditampilkan jadinya? Kalau pameran kan misalnya ada produk gitu kan, kita ada produknya gitu. Nah, kalau anti korupsi, nah ini apa yang dipamerkan Bu? Iya, kalau anti korupsi yang kita pamerkan itu memang lebih ke kampanye Bu Vita, bentuk kampanyenya bentuk kampanye integritas. Dan kami tampilkan kemarin juga itu hasil dari hasil karya mahasiswa di Festival Integritas Kampus tadi. Yang Festival Integritas Kampus itu berarti seperti
PKM ya Bu, program PKM ya, mahasiswa memasukkan proposal kemudian nanti mendapatkan pendanaan untuk kampanye. Wah, seru sekali nih sepertinya. Jadi kita apa ya istilahnya, kita berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan kampanye-kampanye sosial di lingkungan kampus, tapi disupport dan didanai. Itu yang ngasih dana dari mana Bu? Dananya dari KPK. Oke, dari KPK, bukan dari IPB ya Bu? Dari KPK. IPB juga ada pendampingan. IPB pendampingan. Oh ya, jadi ini KPK mensupport IPB dalam penyelenggaraan Festival Integritas Kampus, itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih tadi ada program apa lagi nih Bu? Kajian. Iya. Sebelum kajian tadi juga masih ada webinar. Oh, webinar. Yang public event ya Bu? Iya, ya. Betul. Di bidang public event tadi juga menyelenggarakan webinar seri 1 waktu itu mengupas terkait dengan korupsi sumber daya alam. Yep. Yang memang menampilkan narasumber yang ahli di bidangnya, Bapak Haryadi, kemudian juga ada Bapak Bambang Hero, dan juga ada perwakilan dari KPK. Oh, ada juga di situ keterlibatan KPK ya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya berarti yang kajian nih Bu, tadi dari public event. Nah, yang sekarang yang bidang ketiga, kajian anti korupsi ya. Untuk kajian anti korupsi ini tentu saja kita mulai dari awal Bu Vita, kita melihat seperti apa sih tindak pidana korupsi yang memang sudah banyak terjadi ini, khususnya di bidang pertanian, sumber daya alam. Dan ini dari tim bidang kajian itu sudah melakukan survei terkait dengan tindak pidana korupsi, dan hasilnya itu adalah database terkait dengan tindak pidana korupsi bidang pertanian, pertanahan itu selama 10 tahun terakhir. Surveinya berarti nasional ya Bu, bukan survei di IPB gitu. Surveinya di Kejaksaan juga di jadi Polri. Survei kasus-kasus gitu ya Bu. Korupsi. Ya. Survei ya Bu, terus apa lagi Bu yang kajian survei sementara tadi masih di situ karena untuk kajian kita juga bekerja sama dengan tim dari panitia ad hoc di Komisi A DGB IPB, yaitu untuk pengembangan komunitas anti korupsi. Oh ya. Nanti hasil survei ini, database ini akan dipublikasikan atau bagaimana Bu? Nanti untuk hasil dari tadi untuk kajian ini kita masih komunikasikan tadi dengan Polri. Nanti sebelum kita publikasikan, tentu saja nanti bisa dipublikasikan dalam bentuk seminar atau lainnya, dan nantinya tentu kita tindak lanjuti Bu Vita untuk contoh-contoh kasus untuk kita dalami lebih lanjut. Siapa tahu bisa jadi bahan materi ya Bu di pendidikan anti korupsi gitu nanti ya. Baik, itu tadi program-programnya yang banyak. Masih ada Bu? Boleh Bu, silakan. Iya, kita juga tadi dari pelatihan peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, harapannya di sini adalah muncul di sini penyuluh anti korupsi dari para dosen ataupun tenaga pendidikan. Ini nanti belum menyentuh ke mahasiswa, dan kita sudah berikan pembekalan. Jadi baru pembekalan untuk mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi. Wah, oke. Bapak Ibu dosen ini baru ya. Kalau Bapak Ibu dosen yang menonton acara ini dan mungkin kedepannya ingin mengikuti sertifikasi penyuluh untuk anti korupsi, apalagi kalau kemarin sudah ikut kegiatan penguatan kapasitas ya, sudah ada basicnya, sudah ada baseline pengetahuannya, dan bisa dilanjutkan untuk ke sertifikasi penyuluh anti korupsi. Seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, itu untuk kegiatannya yang cukup banyak ya Bu, dari Maret sampai sekarang Desember gitu. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Nah, dengan waktu yang terbatas tadi Bu, kemudian saya yakin pasti Prof Tri ini di Pokja didukung oleh personel-personil yang mumpuni juga seperti itu, Mbak.
Apa Bu hambatan yang dihadapi sejauh ini Bu? Tentu saja banyak hambatannya Bu Vita. Ini di awal-awal Bu Vita saya ceritakan ya, di awal-awal kita baru terbentuk, kemudian kita belum paham ya Bu Vita apa itu sih korupsi ya. Kemudian bagaimana kita menjalankan program-program yang sudah tersusun tadi, dan yang utama kalau kita membuat program kan harus pendanaan ya Bu Vita ya. Nah, di awal itu kan ya, betul. Di awal kita kan belum tahu Bu Vita. Kita program ini pendanaannya dari mana itu kan. Nah, alhamdulillah sih kemudian setelah ada dimulai kegiatan oleh KPK yaitu FGD untuk tadi melihat kondisi T0 dari implementasi pendidikan anti korupsi, kemudian dilanjutkan langsung di waktu itu hari Rabu dan Kamis untuk pelatihan dosen, dan hari Selasanya FGD T0 tadi. Kita sudah mulai terbuka itu karena kebayang mau ngapain aja gitu ya Bu, kegiatannya itu akan kita laksanakan seperti apa, dan kemudian juga dukungan pendanaan dari IPB itu sudah kelihatan jelas gitu Bu Vita. Jadi sudah mantap, kita akan tadi mengerjakan semua rencana-rencana program yang sudah Pokja susun gitu ya Bu Vita ya. Oke. Hambatannya itu ada lagi Bu yang lain. Betul. Tentu saja di sini hambatannya tadi terkait dengan tim Pokja itu kan dosen, kemudian juga tenaga kependidikan yang harus menjalankan kegiatan juga sebagai dosen Bu Vita. Dan itu waktunya itu bisa bentrok-bentrok. Ini harus mengerjakan kegiatan Pokja, kemudian juga harus melakukan kegiatan dari dosen. Ini memang tadi perlu komitmen Bu Vita, komitmen dari tim Pokja, dan alhamdulillah Bu Vita, jadi dari tim Pokja ini semangat betul untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan, dan kerjasama tim ini sudah mulai terbangun di situ. Oke, baik Bu. Wah, ini seru nih. Nah, selanjutnya nih Bu, terkait dengan nih tadi mulai dari terbentuk ini ada MOU dengan KPK, kemudian tadi KPK juga memberikan kuliah umum, kemudian KPK memberikan pendanaan untuk Festival Integritas Kampus. Nah, jadi ini peran KPK ini dalam Pokja anti korupsi ini apa Bu? Apakah Pokja ini jadi semacam KPK-nya IPB atau bagaimana ini Bu perannya? Di sini kan IPB itu sebagai pilot project Bu Vita untuk tahun ini. Tadi pilot project dari KPK untuk mengimplementasikan terkait dengan praktek-praktek baik pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Oh, jadi dari KPK sendiri ini ada semacam program untuk membangun untuk membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pendidikan anti korupsi seperti itu ya Bu ya. Korupsi betul, dan IPB tadi sebagai pilot projectnya. Jadi tentu saja tadi pendanaan yang ada dari KPK tadi itu memang lebih banyak diselenggarakan di IPB. Khususnya tadi untuk peningkatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan itu lebih banyak tadi pendanaan dari KPK, dan kegiatan-kegiatan lainnya kita juga dari IPB tadi ada khusus pendanaan tersendiri. Oke, jadi ada dukungan bahwa KPK memberikan pendanaan, IPB juga ada, maksudnya bekerja secara bersinergi di sini ya Bu ya, untuk menguatkan integritas, nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi di IPB. Baik, wah ini menarik. Nah selanjutnya nih Bu, ini Pokja ini terus rencana kedepannya gimana Bu? Ini sudah akhir tahun, apakah masih akan berlanjut atau akan ada program-program yang lebih menarik lainnya yang mungkin bisa diikuti oleh Sivitas Akademika IPB, atau seperti apa Bu rencana ke depan dari Pokja anti korupsi sendiri? Ya, Bu Vita, tentu saja tadi kan amanat dari Dewan Guru Besar tadi untuk bisa membangun IPB yang berintegritas, juga mengembangkan pendidikan anti korupsi. Itu tidak cukup ya Bu Vita untuk kita lakukan dalam 1 tahun program gitu kan. Dan sepertinya tadi membangun integritas itu perlu banyak tahapannya, perlu waktu,
Pelan ya Bu, pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan kita menumbuhkan perilaku, nilai-nilai integritas di kalangan mahasiswa, kalangan dosen, kalangan tenaga kependidikan. Sementara sivitas akademika kita itu kan jumlahnya cukup banyak Bu Vita. Dari dosen saja, dosen dan tenaga pendidikan itu bisa sampai 5.000 sepertinya ya, mahasiswa 15.000. Dengan program yang 1 tahun kemarin kita kan belum menyentuh semuanya. Nah, tentu saja ini harapannya akan terus berlanjut, walaupun nanti dalam bentuknya apa ya, bisa tidak Pokja, tapi kegiatan ini tetap untuk menjadi program dari Pak Rektor tadi, bagaimana membangun IPB yang berintegritas ini. Jadi kegiatan-kegiatan terkait dengan peningkatan kapasitas dosen, kemudian tenaga kependidikan, dan juga nanti kegiatan-kegiatan mahasiswa mungkin dalam bentuk kampanye integritas itu masih perlu untuk terus dilakukan gitu ya Bu Vita. Dan mudah-mudahan makin bagus ya Bu animonya ya, partisipasinya juga makin bagus ke depannya. Baik Bu, kita tunggu nanti program-program dari Pokja Anti Korupsi selanjutnya. Sepertinya itu sudah cukup Bu, banyak sekali informasi yang saya peroleh hari ini terkait dengan bagaimana kiprah dari Pokja Anti Korupsi selama 1 tahun terakhir ini di IPB, kemudian program-programnya sudah apa saja dan cukup menarik, dan ini sepertinya memberikan semacam angin segar untuk penguatan integritas dan nilai-nilai budaya anti korupsi di Indonesia, di IPB. Ini bukan berarti di IPB sih, belum ada, sudah ada, tetapi akan lebih ditingkatkan lagi gitu ya Prof Tri ya. Nah, sebelum kita tutup nih Prof Tri, barangkali ada kata penutup dari kalimat atau apalah dari Bu Tri untuk menutup podcast kita pada hari ini. Baik Bu Vita, jadi kalau kita lihat ya di kehidupan sehari-hari itu memang kan praktek korupsi itu sepertinya terlihat nyata gitu ya Bu Vita ya, dari para pimpinan, kemudian yang itu kan yang kita lihat khususnya nanti adalah bagi generasi kita ya, generasi muda, mereka melihat hal-hal yang tidak bagus tadi itu akan bisa menjadikan mereka tadi itu berpikiran apatis begitu ya. Nah ini yang kemudian pentingnya tadi kan, pentingnya pendidikan anti korupsi. Nanti tentu saja pendidikan anti korupsi ini kita mulai dari usia dini, dan khususnya untuk IPB ini kan untuk mahasiswa kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan tadi kan, menumbuhkan nilai-nilai integritas dan perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa. Dan ini tidak mudah, tentu saja tidak mudah, tapi ini harus ya, kita harus, dan kita mulai di sini adalah dari diri sendiri, bagaimana kita berkomitmen. Dan sepertinya ini kalau kita jalankan itu ya bisa mudah, bisa sulit. Ini saya contohkan ya Bu Vita ya, contohkan kemarin terkait dengan kegiatan dosen pulang kampung. Ini kan biasanya yang menjadi kasus-kasus tadi mengarah ke tindakan yang tidak benar. Tadi itu kan dalam penyusunan laporan ya, penyusunan laporan penelitian ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa Bu Vita, kita bisa tadi membuat laporan. Dan kalau kemarin itu sebenarnya bagus itu ya, dosen pulang kampung kan kita sudah langsung diberikan anggaran di awal itu kan, yang kadang kalau sebelumnya kan laporan dulu kan, laporan dulu baru dananya keluar, itu yang enggak, yang tadi menimbulkan mengarah tadi kan ke perilaku korupsi tadi. Dan yang kemarin dosen pulang kampung itu sudah bagus, di situ dana sudah dikeluarkan dari awal, kemudian tim kami itu bisa kemudian mengalokasikan anggaran tadi sesuai dengan peruntukannya, kemudian juga melaporkan juga sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi itu sebenarnya kita bisa lakukan tadi ya. Jadi mulai sedikit-sedikit nanti ya Bu Vita, kita mulai dari kampus kita untuk menjadi kampus yang berintegritas. Baik, inilah akhir dari podcast anti korupsi kita hari ini yang telah membahas
tentang Pokja Anti Korupsi sebagai sebuah unit kerja atau organisasi di IPB yang membantu dalam peningkatan nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi di Indonesia. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang singkat dengan Ketua Kelompok Kerja Anti Korupsi IPB University, Profesor Triwiji Nurani. Dan harapannya kelompok kerja anti korupsi ini akan terus berkiprah di IPB dalam rangka penguatan nilai integritas dan budaya anti korupsi. Prof Tri, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.